Kalian pasti sering dengar kejadian remblong baik itu truk atau bus. Kejadian yang menurutku sangat mengerikan. Bisa aja nih ya, kita yang udah bener dan taat istilahnya ya dalam berkendara, tapi karena kesalahan orang lain ya bisa dibilang, kita tuh bisa juga kena imbasnya. Hai guys, balik lagi di channel Nai. Hari ini Nai akan bahas 3 kasus kecelakaan bus dan truk yang terjadi di awal tahun 2025. Dimana kecelakaan-kecelakaan ini disebabkan oleh kelalaian manusia dan tentunya meninggalkan trauma mendalam kepada para korban. Kalau kalian suka pembahasan semacam ini, kalian bisa langsung subscribe di channel Nai, karena Nai akan update tiap minggu bawain kasus-kasus menarik kayak gini, dan ada juga kisah-kisah horor. Jangan lupa di like dan share biar Nai makin semangat bikin videonya. Nah, langsung aja kita masuk ke videonya. Mari kita mulai. Yang pertama aku akan bahas kecelakaan truk di gerbang tol Ciawi. Malam itu, hari Selasa 4 Februari 2025, suasana di gerbang tol Ciawi 2 tampak seperti biasa. Mobil-mobil mengantri untuk transaksi pembayaran dan beberapa pengemudi terlihat sibuk mencari kartu e-tol mereka. Namun, suasana berubah drastis ketika sebuah truk besar bermuatan galon air meluncur dengan kecepatan tinggi dari arah Ciawi menuju Jakarta. Sekitar pukul 23.30, truk dengan nomor polisi B9235PYW mendekati gerbang tol di kilometer 41 ruas tol Jagorawi. Namun, ada yang gak beres. Alih-alih melambat, truk itu justru semakin kencang. Beberapa detik kemudian, truk menabrak beberapa kendaraan yang sedang berhenti di gerbang tol. Suara benturan keras terdengar diikuti oleh jeritan panik dari orang-orang di sekitar lokasi. Nggak cuma itu aja, 3 kendaraan langsung terbakar sementara 3 lainnya mengalami kerusakan parah. 8 orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden ini, termasuk beberapa yang masih belum teridentifikasi. 2 diantaranya yang telah teridentifikasi yaitu Yana Mulyana dan Budiman warga Sukabumi. Selain itu 11 orang mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke RSUD Ciawi untuk mendapatkan perawatan intensif. Luka berat dialami oleh sopir truk Bendi Wijaya serta 2 petugas tol Dani Nur Samsu dan Sukanta. Sedangkan korban yang mengalami luka ringan adalah penumpang dari berbagai kendaraan yang terlibat, termasuk seorang balita berusia 3 tahun. Pasca kejadian, kepolisian langsung turun tangan untuk menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Penyelidikan awal oleh pihak kepolisian mengindikasikan bahwa kecelakaan disebabkan oleh remblong pada truk yang membawa muatan galon air. Hal ini menyebabkan truk kehilangan kendali dan menabrak kendaraan lain yang sedang berhenti di gerbang tol. Bendi Wijaya selaku supir truk mengaku bahwa rem truknya mengalami kegagalan sejak di KM 42, berarti sekitar 600 meter sebelum gerbang tol. Pas supir ini mencoba menghindari kecelakaan dengan membanting setir, namun upayanya tidak berhasil. Polisi juga melakukan investigasi apakah truk tersebut mengalami gangguan teknis karena kelalaian dalam perawatan dan apakah beban yang dibawa sudah sesuai dengan kapasitas kendaraan. Hingga kini polisi sudah memeriksa lebih dari 10 saksi, termasuk petugas tol, istri sopir truk, serta korban selamat. Ari, seorang petugas di gerbang tol Ciawi 2, menyaksikan langsung kejadian tersebut. Ia menggambarkan peristiwa tersebut terjadi sangat cepat dan mengakibatkan kerusakan parah serta korban jiwa. Ada juga kesaksian dari Sugianti, korban selamat dalam insiden ini, di mana saat itu dia sedang dalam perjalanan bersama suaminya ketika kecelakaan terjadi. Mereka berhenti di gerbang tol karena kartu e-tol mereka tidak berfungsi. Sugianti mengatakan suaminya turun dari mobil untuk mencari bantuan tanpa disadari truk yang mengalami remblong menabrak kendaraan mereka. Sugianti mengalami luka di kepala dan tangan, namun sayang suaminya meninggal dunia akibat benturan tersebut. Setelah proses penyelidikan, akhirnya supir truk Bendi Wijaya berusia 30 tahun resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dia diduga lalai dalam mengemudi dan menyebabkan hilangnya nyawa banyak orang. Ia dijerat dengan pasal 311 ayat 5 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara dan atau denda 24 juta rupiah. Saat ini Bendi sudah ditahan di Rutan Mapolresta Bogor Kota menunggu proses hukum lebih lanjut. Berikutnya ada kecelakaan bus di Tol Pandaan Malang. Pada hari Sabtu 1 Februari 2025, sebuah bus dinas milik Pusdik Brimob Watu Kosek sedang melaju di Tol Pandaan Malang. Bus ini mengangkut rombongan siswa SMA N1 Porong Sidoarjo yang tengah melakukan perjalanan menuju Malang untuk sesi foto akhir tahun. Rombongan ini terdiri dari 31 siswa, 2 guru pendamping dan 1 supir. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat bus berada di KM 72 Tol Pandaan Malang dekat pintu keluar Tol Purwodadi,
sesuatu yang tidak terduga terjadi. Menurut saksi mata, bus yang melaju dengan kecepatan sedang tiba-tiba oleng dan menabrak tiang penunjuk arah di area chevron dekat exit tol. Benturan keras membuat bagian depan bus ringsek parah dan sejumlah siswa berteriak panik. Beberapa terlempar dari kursinya akibat benturan ini. Beberapa orang langsung berusaha keluar dari bus yang terguling sebagian. Sopir bus dan seorang siswi yang duduk di bagian depan mengalami luka parah akibat benturan langsung dengan dashboard. Benturan yang terjadi sangat keras menyebabkan kerusakan parah pada bagian depan bus. Sopir bus Khairul berusia 60 tahun mengalami luka serius dan terjepit di kursi kemudi. Meskipun berhasil dievakuasi, beliau meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Salah satu siswi Nafiri Arimbi Maharani berusia 18 tahun juga mengalami luka berat akibat benturan tersebut. Setelah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Total 29 orang mengalami luka-luka dan para korban langsung dibawa ke beberapa rumah sakit berbeda, diantaranya RS Lawang Medika, RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, dan RS Prima Husada. Sebagian korban telah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan perawatan, namun beberapa korban dengan kondisi lebih serius masih menjalani operasi dan perawatan intensif. Penyelidikan awal oleh pihak kepolisian mengindikasikan bahwa kecelakaan terjadi akibat kelalaian sopir yang kurang konsentrasi saat mengemudi. Polisi telah memeriksa lebih dari 10 saksi termasuk siswa yang selamat dan petugas tol yang melihat kejadian tersebut. Awanda Dewi Masita berusia 18 tahun, seorang siswi yang menjadi penumpang dalam bus tersebut, mengatakan sebelum kecelakaan terjadi, beberapa siswa yang duduk di depan sempat menegur sopir karena terlihat kurang fokus atau kelelahan. Mereka mengingatkan sopir yang mengatakan, "Pak, awas Pak, di depan ada tronton." Selain itu, beberapa saksi mata juga melaporkan bahwa sebelum kecelakaan, sopir sempat terlihat kelelahan saat istirahat. Pihak kepolisian juga berencana memeriksa lebih banyak saksi untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai penyebab kecelakaan. Namun proses ini terkendala karena banyak korban yang masih dalam perawatan medis dan mengalami trauma sehingga belum dapat memberikan keterangan. Hingga saat ini tidak ada informasi mengenai penetapan tersangka atau proses pengadilan terkait kecelakaan tersebut. Penyelidikan masih berlanjut untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan dan apakah ada pihak lain yang bertanggung jawab. Tapi besar kemungkinan karena sopir bus meninggal dunia dalam insiden ini, tidak ada tersangka yang bisa dijerat secara hukum langsung. Dan terakhir ada kecelakaan yang juga viral di TikTok, yaitu kecelakaan bus di Batu. Pada hari Rabu 8 Januari 2025, suasana di kota Batu yang biasanya dipenuhi wisatawan berubah mencekam akibat kecelakaan maut yang melibatkan bus pariwisata dengan nomor polisi DK7942GB. Bus ini membawa rombongan 39 siswa SMK, 3 guru pendamping, dan 4 kru bus. Mereka baru saja selesai berkunjung ke salah satu tempat wisata di Batu. Bus ini sedang dalam perjalanan menuju tempat makan ketika musibah ini terjadi. Sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat di Jalan Imam Bonjol, bus mulai melaju tidak terkendali saat melewati jalan menurun. Sopir Muhammad Arif Subhan diduga mengalami kesulitan mengendalikan kendaraan karena rem yang blong. Dalam kepanikan, klakson bus berbunyi panjang sebagai peringatan, tapi segalanya terjadi begitu cepat. Bus menabrak total 11 kendaraan terdiri dari 6 mobil dan 5 sepeda motor. Sebelum akhirnya bus ini berhenti setelah menghantam pohon di depan SMP 3 Batu. Suasana menjadi kacau. Orang-orang berlarian untuk menolong korban, sementara beberapa pengendara yang tertabrak masih terjebak di dalam kendaraannya. Kecelakaan ini menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan 10 orang luka-luka. Korban luka dirawat di RS Karsa Husada Batu, RS Bayangkara Hasta Brata, dan RS Dr. Saiful Anwar Malang. Salah satu korban selamat, Muhammad Syaifuddin Nuriswanto, berusia 29 tahun, kehilangan istri dan anaknya yang berusia 20 bulan dalam kecelakaan ini. Ia sendiri mengalami luka dan masih dalam perawatan fisik serta pemulihan mental. Polisi tentu saja langsung melakukan olah TKP dan menemukan beberapa fakta yang mencengangkan. Yang pertama, bus ini diketahui tidak layak jalan. Dalam pemeriksaan menunjukkan bahwa uji kir bus sudah kadaluarsa sejak 15 Desember 2023. Artinya kendaraan ini seharusnya tidak dioperasikan. Dan penyebab utama dari kecelakaan ini adalah rem bus yang blong di mana kampas rem dan tromol sudah aus yang menyebabkan sistem pengereman tidak berfungsi optimal. Polisi juga tidak menemukan bekas pengereman di jalan yang semakin memperkuat dugaan bahwa rem benar-benar blong. Ditambah bus juga melintasi jalan menurun dengan kemiringan sekitar 5 hingga 7 derajat. Selain masalah teknis, izin trayek bus juga telah habis sejak 2020, membuat operasionalnya ilegal. Kesaksian dari para penumpang bus dan saksi di lokasi juga menguatkan dugaan bahwa bus sudah bermasalah sebelum kecelakaan terjadi. Beberapa siswa mengaku bahwa mereka sempat merasa ada yang tidak beres dengan kendaraan sebelum tabrakan. Cahyo, salah seorang siswa SMK yang menjadi penumpang bus, menceritakan bahwa saat bus mengalami kecelakaan, situasi di dalam bus sangat keos. Para penumpang termasuk dirinya merasa kaget dan ketakutan ketika bus menabrak beberapa kendaraan di depannya. Ia
menggambarkan suasana di dalam bus sebagai sangat mencekam dengan banyak penumpang yang berteriak histeris dan beberapa bahkan pingsan akibat benturan yang keras. Ada juga kesaksian dari Ambon yang berjualan nasi goreng di dekat lokasi kejadian. Ambon menyaksikan bus melaju tidak terkendali sejak berada di kawasan Jalan Imam Bonjol. Ia mendengar bunyi klakson panjang sebagai tanda peringatan dari bus. Namun karena kondisi jalanan yang padat, tabrakan tidak dapat dihindari. Ambon menggambarkan suara tabrakan sebagai sangat keras dan melihat langsung korban yang terseret dan tergeletak di tengah jalan. Setelah penyelidikan, polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini. Yang pertama Muhammad Arif Subhan berusia 30 tahun, yang mana dia adalah sopir yang mengendarai bus ini. Arif Subhan diduga mengetahui bahwa bus tidak layak jalan namun tetap mengemudikannya. Atas perbuatannya, ia dijerat dengan pasal 311 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dan tersangka selanjutnya adalah RW berusia 33 tahun, pemilik PO Sakrinda Cemerlang Wisata yang merupakan perusahaan yang mengoperasikan bus tersebut. Ia diduga lalai dalam memastikan kelayakan operasional bus termasuk perawatan dan uji kir yang sudah kadaluarsa. RW dijerat dengan pasal 311 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan atau pasal 359 atau 360 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Saat ini kedua tersangka telah ditahan dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Nah, itu dia ketiga kasus mengerikan di mana kecelakaan terjadi. Tragedi-tragedi yang aku ceritakan kali ini mengingatkan kita kalau kecelakaan bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Jadi jangan lupa kita berdoa ketika hendak melakukan sesuatu supaya kita dan orang-orang tersayang dijauhkan dari mara bahaya. Gimana pendapat kalian tentang video hari ini? Komen di bawah ya pendapat kalian. Kalau ada info lain yang belum aku sampaikan bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan kalau ada request untuk next video bisa banget tulis di bawah atau DM IG ku @nadiarahmatin atau TikTok @diceritain.9. Sekian video hari ini, semoga kalian suka dengan cara Nay menyampaikan ceritanya. Jangan lupa subscribe biar Nay makin semangat bikin video dan sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye.